notebook yang gue review. Yang pertama ada notebook dari Archer & Olive. Ini adalah notebook, handcrafted notebook dari USA. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video-videonya Emmanuel Rechley atau any other bullet journalist cukup familiar ya dengan brand Archer & Olive ini. Yang kedua ada Notebook Therapy. Ini brand dari Cina kalau gue nggak salah. Dan juga cukup populer nih di kalangan bullet journalist. Nah, kebetulan gue udah ada 2 notebook ini dan kita langsung review aja yuk. Yang pertama dari Notebook Therapy. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini packagingnya cantik banget. Ada kotak warna putih seperti ini. Lalu ada tulisan brandnya juga di sini, Notebook Therapy. Dan ini cantik banget. Ada fold emasnya gitu. Dan begitu dibuka, packagingnya, bukunya langsung dilapisi seperti tissue paper. If I'm not mistaken ini namanya, tapi please correct me if I'm wrong ya. Lalu bisa langsung lihat notebooknya. Gue suka sih tipe packaging seperti ini. Kenapa? Jadi kalau misalkan bukunya lagi nggak kita pakai atau mungkin belum kita pakai, tetap kita bisa simpen gitu dan kelihatannya lebih rapi dan tentunya nggak bikin bukunya kotor. Plus 1 point buat notebook therapy karena ada tulisan nama brandnya di sisi samping. Menurut gue ini mempermudah kalau bukunya kita simpan di rak gitu ya, nggak ditumpuk tapi kita susun. Ini masih kelihatan cantik banget karena ada tulisan notebook terapinya. Gimana dengan Archer & Olive? Kalau untuk Archer & Olive, bentuknya sama persis, kotak berwarna putih, lalu ada covernya juga. Nah, menurut gue ini covernya cantik banget. Di sini ada foil emasnya yang menurut gue lebih menonjol ketimbang tadi notebook therapy. Ini cantik banget kalau teman-teman bisa lihat. I don't know if you can see it, like so pretty. Bedanya di sebelah kanan kirinya juga dibikin polos. Dan saat kita buka, bukunya itu langsung dilapisi sama kertas putih seperti ini. I think ini kertas HVS. Nggak tahu juga sih ini benar kertas HVS juga apa enggak. Dan langsung bisa kelihatan notebooknya. Nah, agak disayangkan sih di sampingnya tuh nggak ada ornamen tertentu gitu ya. Supaya kalau disusun ini lebih rapi. Cuman cukup dimengerti karena covernya ini udah cantik banget. Beneran deh bentuk daun gitu, lalu ada foil emasnya. Jadi secara packaging dua-duanya kurang lebih sama. Dan sama-sama cantik sih gitu. Kalau teman-teman tanya mana yang lebih gue suka dari segi packaging, to be honest gue lebih suka notebook terapi karena di sisi sampingnya ini ada tulisan namanya, jadi kalau kita susun terlihat lebih rapi. Ini dari notebook terapi, ukurannya A5, 160 GSM, kemudian total halamannya kalau nggak salah ada 178 halaman. Bahan covernya sendiri adalah vegan leather. Nih kalau bisa teman-teman lihat, ini kesannya tuh made gitu. Dan ini enaknya sih kalau misalkan dia kotor atau misalkan kena percikan air, cukup mudah dibersihkannya. Tuh. Untuk covernya, gue pilih yang bentuknya space seperti ini. Dan waktu itu saat gue pesen ini sistemnya pre-order. Kalau teman-teman bisa lihat, ini cantik banget. Foilnya dari warna rose gold dan ada unsur-unsur space-nya mulai dari bulan, bintang, planet, matahari, so pretty. Dan di bagian sampingnya ada tulisan notebook therapy seperti ini. To be honest, I'm not a huge fan of this di samping gitu ya. Menurut gue kesannya rame aja, cuman I totally got it. Fungsinya supaya kita tahu bahwa ini adalah bukunya notebook therapy pas kita taruh bukunya di rak tuh. Dan di bagian belakang juga tulisannya juga nih, notebook therapy. Nah, plus poin dari notebook therapy ini adalah dia punya pinggiran warnanya rose gold juga. Jadi emang satu senada sama covernya. Kita lihat yuk bagian dalamnya seperti apa. Jadi bukunya notebook therapy ini juga ada elastic band. Kemudian ada juga ini seperti apa? Page markernya, ada 2 page marker. Kemudian di bagian belakang juga ada back pocketnya. Jadi ini bisa buat naruh stiker, post-it, or anything you can put it here. Yang unik dari notebook terapi adalah biasanya di bagian halaman belakang tuh suka ada quotes-nya. Dan jumlah halamannya juga cukup banyak. Ini untuk ukuran A5 dia ada 178 halaman. Lebih banyak menurut gue ketimbang size yang lain. Jadi buku ini tersedia dalam 3 size. Ada original, A5, dan B5. Ini yang gue pilih adalah yang A5. Tuh. Kita lihat yuk kalau yang Archer & Olive seperti apa. Oke, untuk Archer & Olive, jadi bukunya setelah kita keluarkan dari kotak tampilannya seperti ini. Ada sleeve-nya, dan ini cukup details, ada berapa banyak halaman, kemudian
ketebalan kertasnya berapa tebal gitu ya, ini ada informasinya. Terus ini juga diklaim no ghosting or bleeding, perfect for markers, fountain pens, and even paint. Klaimnya dia bisa untuk any kind of stationery lah gitu. Nah, setelah kita buka sleeve-nya, ini to be honest ini cantik banget. Ini ukurannya A5 sama dengan notebook terapi tadi. Yang berbeda adalah bahan covernya. Kalau tadi vegan leather, kalau ini adalah bahannya linen. Jadi memang harus hati-hati sih kalau pakai bahan seperti ini. Kalau kena hujan atau kena air agak riskan ya. Jadi memang mesti dijatuh banget nih pakai ini. Tuh, dan untuk desainnya memang gue cari yang space or moon related. Jadi ini namanya Sparking Star or Sparking Dust, if I'm not mistaken, gue lupa. Jadi gue akan tulis juga detailsnya. Ini cantik banget, ini gold foil gitu. Dan ini apa ya, agak ke dalam gitu bentuknya. Jadi terhindarlah kalau kegesek-gesek hilang gitu, ini bisa lebih awet gitu. Ada rubber bandnya juga, ada elastic bandnya. Dan yang gue suka adalah ini dia, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada pen holdernya. Jadi ini cocok banget buat dibawa traveling pun, dibawa ke kantor atau buat kerja. Ini simple, tinggal bawa ini sama satu pen, aman. Nah, other thing that I like is the bookmark. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, bookmarknya tuh ada ikonnya Archer and Olive, dan ini ada dua bookmark. Kita lihat dalamnya ya. Jadi mirip sama notebook terapi juga. Ada tulisan this box belongs to, dan langsung ke halamannya. Ini kalau nggak salah total halamannya itu ada 160. Jadi sedikit lebih tipis dibandingkan sama notebook terapi, tapi ketebalan kertasnya sama 160 GSM. Dan ada juga back pocketnya. Ini bener polos sih. I think ini suitable buat yang memang suka basic, tapi tetap terlihat cantik nih lewat cover desainnya gitu. Nah, untuk pentas di sini gue udah bikin satu halaman khusus di masing-masing buku untuk ngetes beberapa alat tulis yang sering gue pakai. Yang paling atas nih ada dari Archer and Olive. Gue coba mulai dari Sarasa Clip, kemudian ada Tombow Fudenosuke, both hard and soft tip. Ada juga Tombow Dual Brush, Zebra Melt Liner, Draco Color Brush Pen, dan ada beberapa items lainnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, everything went okay. Sedikit ini karena memang butuh waktu lebih lama supaya dia kering, jadi pasti akan smudging kalau kalian langsung geser atau misalkan geser gitu. Jadi menurut gue kalau kalian punya pen atau alat tulis yang mungkin mudah smudging atau agak butuh waktu lama untuk mengering, mending ditunggu dulu sebelum move to another action. Kalau dari segi ghostingnya, di sini sih nggak ghosting ya. Tuh, jadi tetap bisa dipakai untuk bagian belakangnya. Kalau dikenain ke cahaya memang masih akan kelihatan ghosting ya, cuma kalau kita balik halaman gini aja sih masih aman gitu. Gimana dengan notebook therapy? Sebenarnya sama aja karena kan ketebalannya juga sama gitu ya. Ini gue tes dengan itemnya sama juga, dari Sarasa Clip sampai ke Staedtler Triplus Fine Liner. Ini semua alat tulis yang biasa gue pakai untuk bullet journaling, dan again, karena ketebalannya sama, jadi nggak usah khawatir, dua-duanya tuh bebas dari ghosting gitu. Jadi cukup oke lah kalian mau pakai alat-alat tulis. Nah, di sini gue belum bisa ngecek pakai acrylic paint or watercolor karena emang gue lagi nggak ada, jadi memang nggak gue tes di sini gitu. Untuk notebook yang gue review tadi, sekarang kisaran harganya di angka 430-an. Jadi memang ngikutin kurs dolar dan rupiah juga gitu loh. Jadi memang pasti bakal berubah-berubah harganya. Nah, notebook therapy itu menawarkan free shipping. Jadi kalian gak usah khawatir tiba-tiba jadi mahal karena ongkos kirimnya. Kemarin sih pas gue beli itu butuh waktu sekitar 90 hari. Karena memang waktu itu awal-awal COVID, jadi shipping agak terganggu. Cuman pas begitu nyampe, kondisinya cukup oke, dan gue puas sih belanja di sini. Untuk Archer and Olive, gue beli langsung juga di website mereka. Sebetulnya ada satu toko terdekat sih di Indonesia, itu di Singapura. Cuman ternyata shippingnya tuh lebih mahal ketimbang yang dari Amerika.
Dari Amerika sendiri ada 2 metode shipping, yang paling cepat itu sekitar $50 biayanya, dan yang standar itu butuh waktu 1-2 bulanan tuh seharga $15. Ini gue pakai yang $15, sempat ada gangguan sih, tapi kurang lebih butuh waktu sekitar 2 bulanan lah untuk buku ini sampai ke tangan gue gitu. Itu tadi review gue dari 2 notebook ini. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, dua-duanya bagus. Tapi kalau misalkan kalian nih lebih ke arah hemat budget tapi pengen tetap dapat buku yang bagus dari luar negeri, I think Notebook Therapy is enough for you. Tapi kalau kalian nggak ada masalah di budget, I quite recommend Archer and Olive untuk dicoba sebagai bullet journal kalian. Well, I guess that's all. I hope you enjoyed this video. See ya!